Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Cindera Masari. Biasa dipanggil Fani. NIM saya F521251030. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas mahasiswa diminta untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan logis berdasarkan premis atau aturan inferensi dan menyusun bukti matematis atau langsung, tidak langsung, dan induksi. Dan itu yang pertama itu diberikan premis berikut. Jika saya belajar P, maka ya saya lulus ujian itu Q. Saya belajar maka P. Gunakan aturan modus ponens untuk menentukan kesimpulan logis dan tuliskan alasan logisnya. Kemudian soal yang kedua itu buktikan bahwa jika n adalah bilangan ganjil, maka n pangkat 2 adalah bilangan ganjil. Gunakan metode bukti langsung. Nah, kemudian ada soal yang ketiga itu gunakan induksi matematika untuk membuktikan rumus, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2n sama dengan n dalam kurung n tambah 1, 2, 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2n sama dengan n dalam kurung n tambah 1. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tugas yang pertama, yaitu permis yang diberikan, yaitu permis 1 P dan Q. Jika saya belajar maka P, jika saya belajar P maka saya lulus ujian, yaitu Q. Permis kedua itu P, saya belajar, yaitu P. Aturan yang digunakan yaitu modus ponens, penalaran langsung atau penalaran langsung. Jika sebuah aplikasi P dan Q dan ATCD-nya P, keduanya benar, maka konsekuensinya yaitu Q haruslah benar. Kesimpulan logis yaitu kesimpulannya Q, saya lulus ujian. Berdasarkan aturan modus ponens, karena diketahui bahwa jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Itu benar dan saya belajar. Dan saya belajar itu juga benar. Maka dapat disimpulkan secara logis bahwa konsekuensinya yaitu saya lulus ujian. Haruslah benar, yaitu menggunakan Q. Nah, kemudian soal yang kedua, bukti matematis metode bukti langsung. Soalnya itu, buktikan bahwa jika n adalah bilangan ganjil, maka n pangkat 2 adalah bilangan ganjil. Gunakan metode bukti langsung. Nah, jadi bukti langsung yaitu tujuan dari bukti langsung adalah untuk mengasumsikan hipotensinya benar dan kemudian menggunakan definisi, aksioma, dan teorema yang diketahui untuk secara logis menyimpulkan bahwa kesimpulan juga benar. Yang pertama itu asumsi hipotesis, yaitu asumsikan n adalah bilangan ganjil. Yang berikutnya itu definisi bilangan ganjil. Berdasarkan definisi bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang dapat ditulis dalam bentuk 2K tambah 1, di mana K adalah bilangan bulat. K adalah bilangan bulat. Kemudian yang pertama itu tinjau n pangkat 2. Kita akan mencari bentuk dari n pangkat 2. Yang kedua itu ekspansi dan sederhanakan. Yang ketiga, faktorkan 2 dari 2 suku pertama. Yang keempat, substitusi. Misalkan, M sama dengan 2 pangkat 2K pangkat 2 tambah 2K. Karena K adalah bilangan bulat, maka K pangkat 2 juga bilangan bulat. Dan 2K pangkat 2 tambah 2K adalah penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Sehingga M juga pasti bilangan bulat. Jadi kesimpulannya yaitu karena N pangkat 2 dapat ditulis dalam bentuk 2M tambah 1 di mana M adalah bilangan bulat, maka berdasarkan definisi bilangan ganjil, N pangkat 2 adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian soal yang ketiga yang saya akan menjawab yaitu buktikan induksi matematika. Rumus yang
yang akan dibuktikan, yaitu langkah yang pertama itu buktikan untuk N sama dengan satu basis induksi. Yang kedua itu ruas kanan, yaitu ganti N dengan satu pada rumus. Yang ketiga itu perbandingan rumus kiri sama dengan ruas kanan 2 sama dalam kurung 2 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya, pernyataan benar untuk N sama dengan satu. Nah, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua itu asumsikan benar untuk N sama dengan K hipotensi induksi. Asumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk bilangan bulat positif K. Nah, itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, itu buktikan benar untuk N sama dengan K tambah satu. Yang pertama itu kita harus menunjukkan bahwa pernyataan berikut benar. Yang ketiga itu tinjau ruas kiri P dalam kurung K tambah satu. Ketiga, substitusi hipotesi induksi, yaitu ada di langkah 2. Sederhanakan atau faktorkan 2K tambah 2. Faktorkan K tambah 1 sama dengan faktorkan K tambah 1. Nah, kemudian perbandingkan ruas kiri dan hasil penyederhanaan adalah K tambah 1, K tambah 2, yang sama dengan ruas kanan yang harus dibuktikan. Jadi kesimpulan akhirnya itu karena langkah basis induksi, hipotesis induksi, dan langkah induksi semuanya telah terbukti benar. Maka melalui induksi matematika, rumus rumus R rumus R bukti benar. Rumus terbukti benar untuk semua bilangan bulat positif N. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari soal yang Bapak berikan. Saya ucapkan terima kasih dan maaf bila ada salah kata atau mungkin kurang jelas dalam penjelasan soal berikut. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.